Aku datang membawa kehangatan dan rasa kasih sayang. Halo semuanya, aku Ellen Valentine hadir untuk menyembuhkanmu. Pada kesempatan kali ini, aku hendak membacakan kembali cerita-cerita dari teman-teman yang sudah mengisi form Story to Ellen. Bagi teman-teman yang belum tahu, Story to Ellen adalah sebuah tempat untuk kamu dapat menceritakan apapun itu yang berkaitan dengan pengalaman hidup. Seperti kisah cinta, kegagalan, kebahagiaan, kisah horor, atau apapun itu yang kamu simpan sendiri tanpa perlu takut privasi kamu terganggu. Jika kamu tertarik untuk mengirimkan cerita, kamu bisa membuka link di layar ini dan mengisinya sepenuh hati. Dan untuk teman-teman yang belum mendengarkan episode pertama dan kedua, kalian bisa menontonnya di deskripsi di bawah ini ya. Aku tunggu cerita dari kamu ya. Story kelima, dibully di lingkungan kampus asramaku di Medan. Halo Ellen, aku ingin bercerita tentang kehidupanku di kuliah. Aku berkuliah di sebuah perguruan tinggi Islam di Medan dengan harapan hidup yang lebih tenang. Namun, kenyataan tak seindah bayanganku. Setelah masuk, aku menghadapi teman-teman yang tidak ramah, pengasuh asrama yang terlalu menggurui hingga terasa menekan, dan juga aturan kampus yang menurutku terlalu membebani. Sebagai seorang introvert, aku hanya ingin belajar dengan damai. Aku hanya ingin berkuliah dengan tenang, tapi entah kenapa aku datang membawa satu masalah di kepala, justru pulang dengan masalah lainnya juga. Nggak dipungkirin, terkadang rasa putus asa itu datang. Aku merasa perjalanan perkuliahanku itu seperti runtuh dan aku tak tahu harus bercerita kepada siapa. Aku selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali yang terbaik. Namun, aku juga manusia yang butuh dukungan dari teman-teman ataupun orang terdekat. Jadi, jika kamu membaca ini atau mendengarkan ini, semoga kita semua bisa saling menguatkan karena ada luka yang bahkan kata-kata pun tidak sanggup untuk menjelaskannya. Halo, makasih banyak ya sudah berani berbagi cerita ke Ellen. Aku bisa paham kalau kamu itu pasti ngerasa capek. Datang dengan niat baik, ingin menjalani hidup dengan tenang, tapi justru lingkungan terasa keras, menekan, dan seolah tidak mendukungmu. Pastinya itu bikin kamu capek mental. Apalagi untuk seorang kamu yang introvert, padahal kan kamu cuma ingin belajar dengan damai ya, tanpa harus menghadapi suasana yang tidak enak setiap hari. Tapi namanya juga kehidupan, ada aja ujiannya. Kadang yang paling melelahkan bukan tugas atau aturan dari perkuliahan, tapi karena kamu memiliki perasaan tidak diterima di lingkungan tersebut. Kamu merasa sendirian di tempat yang seharusnya menjadi ruang kamu untuk belajar. Aku juga salut sewaktu kamu bilang kamu selalu mengaduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu luar biasa banget. Tapi kamu benar, berdoa bukan berarti kamu gak butuh manusia lain. Kamu tetap membutuhkan orang lain. Bahkan Rasul pun punya tempat bersandar, punya sahabat, dan punya orang yang mendengarkan. Kalau sekarang semuanya terasa runtuh, bukan kamu yang salah, tapi kamu sedang bertahan menghadapi semua ini. Aku harap kedepannya kamu tidak menyerah untuk perkuliahanmu lagi dan kamu bisa menyelesaikan kuliahmu tepat waktu. Terima kasih karena kamu sudah bercerita dan semoga lewat cerita ini kamu gak merasa sendirian lagi. Dan juga semoga suatu hari nanti kamu menemukan ruang atau mungkin seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu tenang dan nyaman. Story ke-6, mungkin kurang beruntung. Halo Ellen, aku bingung harus mulai cerita dari mana. Tapi semoga cerita ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bersyukur. Aku terlahir dari keluarga sederhana dengan kondisi tubuh yang tak sepenuhnya sempurna. Dibilang disabilitas juga enggak, tapi dibilang normal, aku ada kekurangan. Sejak kecil aku diajarkan untuk mengalah dan menerima keadaan. Malam-malam sering dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa ya aku berbeda? Kenapa aku terlahir nggak kayak orang lain yang memiliki tubuh lengkap? Karena hal-hal sederhana pun terasa lebih sulit karena kekurangan tersebut. Dan aku sering takut menjadi beban bagi orang lain.
Ketika aku remaja, aku juga selalu berpikir jatuhnya seperti iri. Oh, ternyata orang-orang kalau punya anggota badan lengkap enak ya. Bisa ngapa-ngapain sendiri dan gak kesusahan, terutama sewaktu kumpul bareng. Aku selalu punya perasaan gak enak sama teman-teman karena harus merepotkan mereka kalau aku mau mengerjakan sesuatu. Aku juga pernah menjadi korban bully sejak SD hingga SMP. Hanya saja di situ aku berusaha untuk menguatkan diri dan bersabar. Lalu pandemi COVID datang sehingga semua aktivitas menjadi daring. Dan di situ seolah memberi jarak dan juga waktu untuk aku memulihkan diri secara mental. Kemudian saat SMA, aku memulai semuanya dari awal. Dan syukurnya aku bertemu dengan teman-teman yang memahami, belajar mengurangi overthinking, dan aku mulai menerima satu hal yang penting. Jadilah dirimu dengan caramu sendiri. Hidup mungkin tidak selalu adil, tapi selalu ada alasan untuk aku bersyukur. Karena semua sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mulai dari lahir, jalan hidup, hingga akhir hayat. Sebenarnya masih banyak yang mau aku sharing, tapi untuk sekarang ini dulu ya Ellen. Terima kasih. Hai, terima kasih banyak ya sudah mau bercerita. Aku salut deh sama kamu, karena kamu tetap memilih bertahan dan belajar menerima diri. Terlahir dengan kondisi yang gak sepenuhnya sempurna, itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika sejak kecil, kamu sudah harus belajar mengalah, menerima, dan menahan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan orang dewasa pun belum tentu sanggup untuk menjawabnya. Kamu pun diselimuti dengan rasa takut menjadi beban orang lain, dan juga rasa iri yang muncul saat melihat orang lain bisa bergerak bebas. Soal bully yang kamu alami sejak SD sampai SMP, aku turut sedih karena kamu harus melewati hal tersebut. Gak ada satupun alasan yang membenarkan orang lain menyakiti karena kamu memiliki kekurangan atau perbedaan. Tapi lihat deh kamu sekarang, kamu bertahan, kamu sembuh pelan-pelan, dan sekarang kamu menjadi lebih kuat. Pandemi yang datang beberapa waktu yang lalu membawa banyak luka bagi banyak orang. Tapi untukmu, datangnya pandemi justru menjadi jeda dan ruang untuk memulihkan diri. Dan ketika kamu bilang di SMA kamu mulai dari awal, bertemu orang-orang yang memahami, belajar mengurangi overthinking, dan menerima diri dengan caramu sendiri, itu adalah bentuk kemenangan bagimu. Karena tidak semua orang bisa sampai ke titik itu loh. Jadi kamu hebat banget deh. Oh iya, aku juga suka banget sama kalimatmu yang jadilah dirimu dengan caramu sendiri. Karena memang kamu tidak perlu menjadi versi orang lain untuk menjadi berharga. Kamu ya kamu. Terima kasih ya sudah berbagi cerita ini. Dan kalau suatu hari nanti kamu ingin berbagi cerita lagi, form aku akan selalu terbuka lebar untukmu. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung Story to Ellen episode ketiga. Mungkin hidup memang gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan teman-teman. Ada yang datang dengan luka dari lingkungan, ada yang tumbuh dengan keterbatasan sejak lahir. Bentuknya berbeda, ceritanya pun gak sama, tapi ada satu hal yang mirip antara kedua itu, yaitu rasa lelah yang sering dipendam sendirian. Dari dua cerita ini, kita belajar bahwa bertahan itu gak selalu tentang kuat setiap hari teman-teman. Kadang bertahan itu cukup dengan tetap bangun, tetap melangkah, memiliki semangat, dan tetap percaya bahwa diri kita itu layak untuk dicintai meski dunia itu belum tentu ramah kepada kita. Kalau kamu yang sedang mendengarkan ini merasa relate, merasa sedang sendirian, atau berada di titik capek yang sulit untuk diceritakan, ingat ya, kalian itu gak sendirian loh guys. Kalian bisa banget cerita ke aku, dan nantinya ceritamu akan didengarkan oleh banyak orang baik di luar sana. Terakhir, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berani berbagi, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mau mendengarkan episode ini sampai akhir. Kalau kalian punya cerita atau hal yang ingin kalian titipkan,
Ellen akan selalu menerimanya ya guys. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. See you later.